Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu berwudu. Wudu berasal dari kata al-wado'ah yang bermakna an-nadzafatu kebersihan dan al-husnu kebaikan. Sedangkan menurut syariat, wudu yaitu menggunakan air yang tohur, suci dan mensucikan pada anggota yang empat, yaitu kedua tangan, wajah, kepala, dan kaki dengan cara yang khusus menurut syariat. Keutamaan bagi orang yang berwudu yaitu yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang gemar berwudu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang berbuat bersih. Kemudian yang kedua yaitu bekas-bekas wudu akan menjadi tanda pengenal bagi kita umat Nabi Muhammad pada hari kiamat, yang nantinya bekas-bekas wudu itu akan bercahaya. Kemudian yang ketiga, orang yang berwudu akan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang kelima, kita bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita pilih. Hukum melaksanakan wudu yaitu wajib. Tidak sah sholat seseorang jika ia belum bersuci dari hadas. Kemudian tata cara wudu yang pertama yaitu niat. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu membasuh telapak tangan. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya memasukkan air ke hidung atau menghirup air ke hidung yang disebut istinsyak sebanyak, dan mengeluarkannya yang disebut istinsyak sebanyak 3 kali juga. Kemudian membasuh muka sambil niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Membasuh muka itu dimulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai dengan bawah dagu. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan. Yang pertama yaitu tangan kanan sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku, masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap kepala, dimulai dari tumbuhnya rambut. Nah, sebanyak 3 kali juga. Kemudian setelah mengusap kepala, mengusap telinga. Jari telunjuknya di sini dan jempolnya di belakang telinga, kemudian diputar kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang terakhir membaca doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Yang kedua yaitu tayamum. Pengertian tayamum secara bahasa yaitu al-qasdu, yang artinya maksud. Sedangkan menurut istilah artinya sebuah peribadatan kepada Allah yang berupa mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan soid yang bersih. Soid adalah seluruh permukaan bumi yang bersih yang bisa dijadikan untuk bertayamum, baik yang ada tanah di atasnya ataupun tidak. Media yang bisa digunakan untuk tayamum yaitu berupa bebatuan, pasir, kemudian tanah yang berair lembab ataupun kering. Itu untuk tayamum. Kemudian waktu-waktu pelaksanaan tayamum yaitu waktu boleh melakukan tayamum yaitu apabila kita dalam keadaan bepergian ataupun tidak bepergian di mana tidak ada air. Kita sudah berusaha mencarinya sampai di desa-desa sebelah itu tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Kemudian yang kedua yaitu dikhawatirkan jika menggunakan air akan memperparah sakit. Misalnya ketika kita terkena musibah, kemudian kata dokter jika terkena air maka luka itu akan tambah parah, maka itu kita boleh tayamum. Kemudian jika ada air, hanya saja
sangat terbatas yang lebih bisa digunakan untuk hanya keadaan mendesak seperti untuk memasak dan untuk minum, maka kita boleh untuk tayamum. Kemudian tidak mampuan untuk menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak ada orang yang membantu untuk mengambil air wudu bersamaan dengan khawatir akan habisnya waktu sholat. Kemudian yang terakhir yaitu dikhawatirkan kedinginan karena bersuci dengan air dan tidak ada yang bisa menghangatkannya. Cara bertayamum yaitu kita menggunakan media yang akan dijadikan untuk tayamum, dipukul seperti ini, kemudian tiup dan mengusap dari mulai punggung tangan kiri sampai ke sini, dan begitu juga sebaliknya. Dan kemudian kita pindah lagi, jangan gunakan bekas mengambil media yang pertama untuk membasuh tangan. Kita pindah untuk mengambil debu yang baru untuk mengusap wajah. Kemudian diusap wajah sebenarnya yaitu nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Hal-hal yang membatalkan tayamum sama seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mandi jinabah atau mandi wajib. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fadlillahi ta'ala. Hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar yaitu yang pertama keluar sperma, kemudian terhentinya darah haid, kemudian terhentinya darah nifas, melahirkan, kemudian yang meninggal, dan yang terakhir yaitu karena hubungan seksual. Tata cara mandi jinabah yang pertama yaitu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena dalam kamar mandi, jadi cukup dalam hati saja. Kemudian menghilangkan kotoran dan najis yang menempel. Kemudian berwudu, itu semua adalah sunnah. Kemudian tata caranya yaitu mengguyurkan air dari ujung kepala sambil mengucapkan niat mandi besar. Secara umum niatnya yaitu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Tapi jika untuk menghilangkan hadas dari haid, maka niatnya nawaitul husla li raf'il hadasil haidi fadlillahi ta'ala. Jika menghilangkan hadas dari nifas, maka nawaitul husla li raf'il hadasi nifasi fadlillahi ta'ala. Tapi secara umum bisa menggunakan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Mengguyurkan air dari ujung kepala sampai benar-benar basah semuanya, dimulai dari anggota bagian yang kanan, kemudian dan anggota kiri. Pokoknya seluruh anggota tubuh itu harus terbasuh dengan air secara sempurna. Tidak boleh ada yang terlewat. Setelah mandi jinabah, seperti doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin.